Sahabat Rema dan sahabat Lentera yang terkasih, kita jumpa lagi hari ini Jumat 24 Februari 2023. Renungan kita ambil dari Injil Matius bab 9 ayat 14 sampai dengan ayat 15. Dan pada hari ini kita memasuki Jumat Prapaskah yang pertama. Kita sedang puasa dan pantang. Semoga kita dapat melaksanakannya dengan sepenuh hati dan menjalankannya dengan tindakan-tindakan yang konkret. Sahabat Rema dan sahabat Lentera Sabda yang terkasih, tema berpuasa dan berpantang pada hari ini yang kita dengarkan dari Injil Matius bab 9 ayat 14 sampai dengan 15 merupakan perikop yang pendek, yaitu 2 ayat saja. Di sana digambarkan Yesus membandingkan dirinya dengan mempelai laki-laki dan para murid itu sebagai sahabat-sahabatnya. Layaknya orang yang mau menikah yang akan berpisah dengan sahabat-sahabatnya, tentu biasanya pertemuan, kegiatan-kegiatan itu lebih sering dilakukan untuk melepas kerinduan, untuk melepas kenangan-kenangan yang indah bersama sahabat-sahabatnya. Nah, rupa-rupanya juga situasi itu juga digambarkan oleh Yesus dengan sahabat-sahabatnya, dengan murid-muridnya sebagai sahabat. Sahabat Rema dan sahabat Lentera Sabda yang terkasih, kita tahu bahwa dunia diciptakan Tuhan itu berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan, berpuasa dan berpesta, kebiasaan buruk juga ada kebiasaan yang baik, percaya atau juga tidak percaya. Jadi semua yang diciptakan Tuhan itu berpasang-pasangan. Maka Yesus menawarkan kebebasan melalui kehendak bebas yang kita miliki, yang dianugerahkan kepada Tuhan. Yesus sudah memberikan pengajaran yang begitu mendalam. Bukan saja pengajaran, tetapi juga tindakan-tindakan yang konkret yang dilakukan dalam pengajarannya itu. Kalau pada saat ini kita sedang memasuki masa Prapaskah, bahkan pada hari ini, Jumat ini, kita melakukan puasa dan pantang, maka kita diajak bagaimana melihat, memaknai apa yang diajarkan Tuhan kepada para murid-muridnya tadi. Ya, dengan perbandingan tadi antara mempelai laki-laki dengan sahabat, bahwa segala sesuatu itu ada saatnya. Ada saatnya kita melakukan sesuatu sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kita dalam hidup sehari-hari. Tetapi juga ada saatnya kita melakukan kegiatan-kegiatan rohani kita, seperti pada hari ini berpuasa dan berpantang. Nah, ketika kita melakukan saatnya tadi, maka diharapkan kita melakukannya dengan sepenuh hati. Kita memfokuskan seluruh pikiran dan hati kita pada saat yang kita lakukan. Kalau kita sedang melakukan pantang dan puasa, maka kita mesti sungguh-sungguh melakukannya dengan sepenuh hati, mengusahakannya sekuat tenaga, dan juga menjalankannya dengan ketulusan hati, sehingga diharapkan puasa dan pantang kita itu juga menghasilkan sesuatu yang berguna bagi pertumbuhan rohani kita. Tetapi sebaliknya, kalau kita sedang berpuasa dan berpantang, tetapi sebagian besar fokus kita bukan pada puasa dan pantang, misalnya pada saat puasa dan pantang ini kita membayangkan, wah nanti enak ya makan soto sapi misalnya, atau soto kerbau ya, bagi saudara-saudara kita yang tinggal di kota Kudus, atau misalnya makan sate ayam. Tentu itu sedikit mengganggu kegiatan kita berpuasa dan berpantang.
Maka diharapkan ketika kita berpuasa dan berpantang tadi, kita sungguh-sungguh tadi mengusahakan apa yang baik untuk mendukung puasa dan pantang kita. Sebagai contoh misalnya ketika kita berpuasa, maka fokus kita adalah tadi bagaimana kita mengurangi segala sesuatu. Ya, puasa itu kan sifatnya mengurangi, bukan menahan atau meniadakan. Mengurangi sesuatu yang mungkin kita anggap menjadi suatu kesukaan bagi kita. Bahkan juga mungkin menghambat hal-hal dalam diri kita untuk berjumpa dengan Allah, untuk semakin akrab dengan Allah. Ya, misalnya berupa tadi kesenangan-kesenangan. Ya, kalau dalam berpuasa tentu mengurangi makan. Maka fokus kita bukan melulu pada makanan, tetapi fokus kita bagaimana kita juga membangun kehidupan rohani kita dengan misalnya membaca kitab suci, merenungkan sabda Tuhan, ya. Lalu kemudian juga kita melakukan hal-hal kebaikan di dalam hidup, dalam perjumpaan kita dengan orang lain. Kalau yang biasanya kita berjumpa dengan orang, kita melakukan hal-hal yang kurang baik, kita cuek, kurang memperhatikan, maka dalam masa puasa ini dan pantang ini kita melakukan kebaikan-kebaikan yang lebih daripada yang biasanya. Sehingga tadi fokus kita memang ke sana supaya puasa kita dan pantang kita itu bermakna dalam kehidupan. Sahabat Rema dan sahabat Lentera Sabda yang terkasih, maka Yesus menginginkan supaya itu juga dilakukan oleh para murid. Jangan sampai segala sesuatu yang kita sedang fokuskan tadi menjadi buyar, menjadi pecah karena pengaruh-pengaruh yang tidak baik, karena mungkin hasutan-hasutan atau bujukan-bujukan yang akhirnya kita jatuh dalam godaan. Oleh karena itu, marilah kita memasuki pantang dan puasa kita ini dengan sepenuh hati, supaya sungguh hari ini kita hanya berfokus pada pantang dan puasa dengan tindakan-tindakan yang konkret. Puasa dan pantang adalah sarana untuk membangun kehidupan rohani kita, sehingga kita yakin dan percaya kita mendapatkan kekuatan baru, kita mendapatkan rahmat yang baru dari Tuhan untuk membangun kehidupan jasmani dan rohani kita. Keluarga Kudus di Nazaret, doakanlah kami, Tuhan memberkati, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.